Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leleh nonton TV. Ketika lagu sore-sore dikumandangkan, cucuku pelan-pelan mendekat lalu berbisik, "Kek, apakah kita sudah merdeka?" Aku terkejut. "Apa? Apakah kita sudah merdeka?" Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran. Cucuku mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya, kemudian menunjukkan kepadaku sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya itu semua sensasi, semua bukan fakta. Kemudian kugayuh tangan cucuku, lalu kududukkan di sampingku. "Duduk, jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu di sekolah? Apa gurumu sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apa gurumu tidak pernah memberitahukan kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 11.30 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita?" Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain. Diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Kek? Jelas. Kalau kita sudah merdeka, Kek, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku menampar mulut cucuku. Untung aku ingat, anak kecil ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku menggeram. "Cucu, dengarkan kakek baik-baik. Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat. Kita bebas berpikir. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Tapi, kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, lemah, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu ingin kaya, harus kerja keras, harus mencari sendiri kekayaanmu, membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada orang yang mau menolong. Kalau kamu ingin jaya, kalau kamu ingin berhasil, mau jaya, mau hebat, harus kerja keras. Harus berani bersaing, harus berani berkorban, harus berjuang melawan tantangan. Gak ada orang yang mau menyuapi, apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pintar, bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu itu males, bodoh, teler, melempem, doyan yang mengeluh, mengemis, protes, bakal jadi orang kiri kamu seumur hidup. Karena sebentar, jangan ngomong dulu. Karena jika kita ini merdeka, kita harus bisa mempergunakan kebebasan yang diberikan kemerdekaan.
Jangan mentang-mentang kamu itu merdeka, terus seenaknya sendiri, kebablasan, seenak udahmu sendiri. Padahal, sebentar, jangan ngomong dulu. Aku belum selesai ngomong. Padahal, kalau kamu itu merdeka, kemerdekaan kamu itu dibatasi oleh kemerdekaan-kemerdekaan lain, milik saudara-saudaramu yang ada di lingkungan kamu, yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu itu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Mengerti? Cucuku diam, tidak menjawab. Ngerti? Masih diam. Ngerti? Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, itu artinya kamu orang yang merdeka. Hanya orang yang merdeka berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, sang saka telah dikerek, diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke masa revolusi. Ketika aku pergi ke hutan, bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencegat konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan malam-malam, mengendap-endap ke kota, menyusup ke tansi militer kolonial untuk mencuri senjata. Tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami semua lari, dan kakiku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi betul kita sudah merdeka. Sang saka telah naik ke puncak tiang, anggun perkasa. Aku telah turun. Aku telah ikut membayar ongkos perjalanan hingga kakiku pincang, hingga sekarang. Tapi sama sekali tidak ada rasa menyesal. Jadi betul kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Sampai pada suatu saat ada yang menfitnahku, mengatakan aku pengkhianat ketika kami dulu disergap. Aku diperkarakan. Aku dipenjara 5 tahun di dalam penjara. Akhirnya aku sadar, orang yang menfitnahku itulah pengkhianat sebenarnya. Setelah aku bebas, aku cari dia di kota. Tapi ternyata dia telah jadi pejabat yang dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia suruh orang untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanyalah orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Aku menjerit. Aku menangis di dalam batin. Kalau betul kita sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Sambil mengelap air mataku, aku terkejut. Aku cepat-cepat seka air mataku. Lalu aku menggayuh tangan cucuku, kemudian menutup mulut cucuku. Cucuku, kakek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang yang merdeka boleh dan berani menangis dimanapun dan kapanpun ia ingin menangis.